Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Iqsal Ramadan dari kelas akuntansi C dengan NIM C0223345. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Islam dan iptek, dan saya akan membahas 4 bagian, yaitu yang pertama pengertian iptek, yang kedua hubungan antara Islam dan iptek, 3 perkembangan iptek dalam Islam, 4 penerapan Islam dalam iptek. Baik, langsung saja kita jelaskan. Yang pertama, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui panca indera, intuisi, dan firasat. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif dan dapat diuji kebenarannya. Dalam Islam, jelasnya ada 2 jenis ilmu, yaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang masuk golongan ilmu fardu ain adalah Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, syariah, dan cabang-cabangnya. Sedangkan yang masuk ilmu fardu kifayah adalah kedokteran, matematika, psikologi, dan cabang sains lainnya. Menurut pengertian Barat, ilmu merupakan hasil riset yang dilakukan oleh manusia berupa konsep, teori, dan penjelasan. Mereka menganggap bahwa ilmu adalah murni ciptaan manusia tanpa adanya campur tangan Allah. Sedangkan menurut Al-Quran, ilmu adalah rangkaian keterangan teratur dari Allah. Teknologi merupakan hasil dari ilmu pengetahuan. Orang Barat menganggap bahwa teknologi merupakan objek yang terlahir atas kebudayaan perilaku manusia. Sedangkan menurut Al-Quran, teknologi tercipta karena adanya kesadaran untuk menciptakannya, bukan sebagai ambisi tiap individu. Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu bila mana telah memenuhi 3 unsur pokok, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Yang kedua, hubungan antara Islam dengan iptek. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara agama dan iptek, yaitu yang pertama berseberangan atau bertentangan, yang kedua bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai, 3 tidak bertentangan satu sama lain, dan yang keempat saling mendukung satu sama lain. Agama mendasari pengembangan iptek atau iptek mendasari penghayatan agama. Pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif, saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola hubungan kedua adalah perkembangan dari pola hubungan pertama. Ketika kebenaran iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak dapat disingkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati. Jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya dengan anggapan bahwa masing-masing mempunyai wilayah kebenaran yang berbeda. Pola ketiga adalah pola hubungan netral. Dalam pola hubungan ini, kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak saling mempengaruhi. Pola hubungan yang keempat adalah pola hubungan yang positif. Terjadinya pola hubungan seperti ini mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan, serta kehidupan masyarakat yang tidak sekuler. Pola hubungan antara agama dan iptek di Indonesia saat ini baru pada taraf tidak saling mengganggu. Pengembangan iptek dan pengembangan kehidupan beragama diusahakan agar tidak saling tabrak pagar masing-masing. Pengembangan agama diharapkan tidak menghambat pengembangan iptek, sedang pengembangan iptek diharapkan tidak mengganggu pengembangan kehidupan beragama. Konflik yang timbul antara keduanya diselesaikan dengan kebijaksanaan. Ada pula konflik antara ajaran agama dan ajaran ilmu pengetahuan yang diselesaikan dengan cara menganggapnya tidak ada atau sudah selesai, padahal ada dan belum diselesaikan. Yang ketiga, perkembangan iptek dalam Islam. Konsep umum dari munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi awal mulanya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia
dan untuk menjelaskan fenomena alam yang tadinya tidak dapat dijelaskan, sehingga manusia memiliki tingkat pemahaman yang lebih maju, sekaligus kompleks mengenai alam semesta. Terlepas dari tujuan dan konsep awal, implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi berada di tangan manusia dan mampu memiliki dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia. Juga sebaliknya, dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungannya yang berakibat kehancuran alam semesta. Sebagai faktor pembentuk budaya masyarakat, iptek memiliki andil atas fenomena yang kita jumpai saat ini. Dalam pemikiran Islam, ada dua sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Oleh karena itu, ilmu dalam pemikiran Islam terbagi menjadi ilmu bersifat abadi dan ilmu bersifat perolehan. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis yang disebut dinul Islam yang memiliki tiga unsur pokok yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 dan 25, maka kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Yang keempat, penerapan Islam dalam iptek. Teknologi hanyalah suatu keterampilan hasil dari ilmu pengetahuan berkenaan dengan teknik serba mesin itu. Teknologi tidak berarti bila manusia di belakang teknologi itu tidak berfungsi, tidak berperan dan mati. Sebelum teknologi dihidupkan, wajib lebih dulu menghidupkan damir manusia yang akan mempergunakan perangkat teknologi agar hasil yang diperoleh bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jangan sebaliknya, merusak kehidupan itu sendiri. Pemilik ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi mestinya mampu mencipta dan menampilkan produk teknologi di tengah kehidupan dunia menyeluruh tanpa merusak harkat manusia melalui produk hasil ciptaan teknologi tersebut. Di sini sebenarnya arti penerapan iptek dari sudut pandang agama Islam. Iptek menjadi musuh kemanusiaan bila hasilnya menghancurkan harkat derajat manusia. Iptek juga sangat penting teramat berguna dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Karena itu, perlu ada saringan penggunaan iptek itu. Saringannya adalah agama, akal budi, dan di Minangkabau adalah adat bersabasandi syarak basandi kitabullah. Baik, sekian materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.